Selamat pagi, Bu Pita dan teman-teman. Saya Winda Febrianti dengan NIM 2020-835 ingin mempresentasikan bisnis yang telah saya buat, yaitu Tripshop. Selanjutnya, yang pertama ini adalah latar belakang. Kebutuhan seseorang terhadap gaya hidup tidak lepas dari tren, fashion, dan Tripshop menjadi jalan keluar dalam masalah ini. Tentu saja dengan uang 200.000 kita sudah bisa mendapatkan 2-3 pakaian dengan brand luar negeri yang sudah terkenal. Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama generasi muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang menjadi tren. Dalam berpakaian sehari-hari, seolah mereka tidak ingin ketinggalan zaman dengan tren yang saat ini. Hal ini membuat para generasi muda berlomba-lomba untuk tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian. Selanjutnya ada visi misi. Yang pertama ini ada misi. Yang pertama, memenuhi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi. Yang kedua, menjual pakaian dengan brand luar negeri dengan harga murah. Yang ketiga, menciptakan tempat yang nyaman untuk menarik minat pelanggan. Yang keempat, memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Selanjutnya, misi. Menjadi tempat usaha yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang kedua, menjadi toko fashion thrifting atau second premium, baik online atau offline, yang mampu membuat customer-nya modis, keren tanpa harus mengeluarkan budget yang mahal. Yang ketiga, memperoleh untung sebesar-besarnya. Selanjutnya, targeting. Konsumen yang dituju untuk produk Tripshop ini adalah remaja sampai dewasa yang memiliki minat terhadap perkembangan fashion. Apalagi di zaman sekarang ini banyak mahasiswa yang selalu ingin tampil modis, tapi tidak memiliki banyak uang untuk membeli baju baru. Oleh karena itu, Tripshop bisa menjadi solusi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya ada positioning. Produk yang kami jual kepada customer adalah produk yang berkualitas walaupun dalam kategori baju bekas, sehingga segmentasi psikologis produk kami adalah remaja yang memiliki gaya fashionable dan berani mencoba hal-hal baru atau kreatif. Yang ketiga, segmenting. Kami menggunakan segmenting demografi dan psikografi yang dimana di dalamnya mencangkut penghasilan dan gaya hidup. Produk yang kami tawarkan dalam Tripshop adalah pakaian pria dan wanita yang terdiri dari berbagai jenis pakaian yang berbeda, seperti hoodie, sweater, kardigan, celana panjang. Produk yang kami jual adalah barang yang masih layak pakai. Kami menjual barang-barang tersebut karena mungkin sudah tidak terpakai lagi dengan berbagai alasan. Harga yang kami tawarkan pun masih sangat terjangkau. Selanjutnya, analisis aspek pasar. Yang pertama, produk. Produk yang kami tawarkan dalam Tripshop adalah pakaian pria dan wanita yang terdiri dari berbagai jenis pakaian yang berbeda seperti hoodie, sweater, kardigan, celana panjang. Terus yang kedua ini ada price. Sesuai dengan yang kami targetkan, yaitu remaja sampai dewasa yang berpenghasilan menengah ke bawah, maka harga yang kami tawarkan di bawah harga 100.000 dengan rincian sebagai berikut. Produk yang pertama itu hoodie harganya 100.000, sweater 85.000, kardigan 50.000, celana panjang 75.000. Place atau tempat. Tempat yang kami pilih untuk menjalankan bisnis ini adalah daerah Bekasi, daerah yang sering dikunjungi remaja untuk mencari pakaian, sehingga membuka peluang untuk usaha wirausahawan seperti kami. Dan kami juga membuka toko online agar memudahkan pembeli yang dari luar daerah untuk melakukan transaksi jual-beli. Terus selanjutnya ada promotion. Untuk menarik minat pembeli, kami akan melakukan kegiatan promosi seperti giveaway dan diskon. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama itu pelayan terbaik untuk setiap konsumen.
Yang kedua, letak lokasi strategis dengan akses transportasi yang mudah. Yang ketiga, kebersihan produk terjamin. Yang keempat, melayani online shop. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, pandangan negatif masyarakat terhadap barang bekas. Yang kedua, hanya tersedia satu model, satu ukuran, dan tidak dapat restock barang. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, banyak target pasar yang menggunakan media sosial sehingga usaha bisa dikenal secara luas. Seperti contohnya media sosialnya itu kayak Instagram, TikTok, terus Facebook. Terus yang kedua itu ada tingkat gaya hidup yang semakin tinggi. Yang ketiga, permintaan fashion yang semakin tinggi. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, mulai banyak kompetitor. Yang kedua, apabila persediaan dan pengiriman barang dari pusat mengalami kendala dan kemacetan, jumlah produk yang tersedia akan berkurang. Selanjutnya, analisis aspek manajemen. Perencanaan manajemen SDM. Untuk perencanaan SDM, kemungkinan kami merekrut orang atau karyawan hanya 1 atau 2 orang saja, karena menurut kami untuk menjaga toko tidak diperlukan banyak orang dan juga lebih menghemat atau memperkecil biaya pengeluaran. Yang selanjutnya itu ada perencanaan manajemen pemasaran. Perencanaan manajemen pemasaran bisa dimulai dengan media sosial, yaitu Instagram, Facebook, TikTok. Dengan memasarkan produk thrift shop, dapat memudahkan pembeli untuk mengenal produk kami. Dengan demikian, penjualan insya Allah lancar. Selanjutnya itu ada analisis keuntungan. Biaya tetapnya, keterangan sewa tempat dan listrik itu jumlahnya 300.000, distribusi dan pengiriman 100.000, transportasi 50.000, tenaga kerja 300.000, internet 150.000. Jadi totalnya 900.000. Terus biaya variabel. Keterangannya baju bekas 100 pieces, harganya 30.000, dijumlahin jadi 2 juta. Terus plastik pembungkus 10 pak, harga satuannya 38.000, dijumlahin jadi 380.000. Hangtag atau label pakaian 100 pieces, harganya 200 perak, dijumlahin jadi 200.000. Totalnya jadi 3.400.000. Selanjutnya analisis keuntungan. Total biayanya, yang pertama itu biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 90.000 ditambah 3.400, totalnya jadi 4.300.000. Terus keuntungannya, harga baju yang dijual untuk setiap pieces adalah 55.000. Diperkirakan thrift shop dapat menjual 100 pieces baju setiap bulan, sehingga pendapatan yang diperoleh adalah 5.500.000. Keuntungan sama dengan pendapatan diambil total biaya, sama dengan 5.500.000 diambil 4.300.000, jadinya keuntungannya itu 1.200.000. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.